Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari PT Custodian Central Efek Indonesia mengucapkan selamat datang kepada para pimpinan perusahaan tercatat, tamu undangan, serta Bapak, Ibu investor dan calon investor yang telah hadir secara virtual pada Public Expose Live 2024 ini. Dalam rangka memperingati 47 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia, PT Custodian Central Efek Indonesia bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia dan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, serta dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan, kembali menyelenggarakan Public Expose Live 2024. Acara ini merupakan bentuk transparansi dan keterbukaan informasi dari perusahaan tercatat kepada para investor maupun calon investor. Dalam acara ini, Bapak, Ibu sekalian dapat secara langsung mendengarkan informasi terkini mengenai kinerja perusahaan dan kondisi keuangannya. Acara ini juga memberikan kesempatan bagi para investor dan calon investor untuk berinvestasi langsung dengan manajemen perusahaan tercatat, sehingga dapat menggali informasi mengenai kondisi dan prospek perusahaan dengan lebih dalam. Kami berharap bahwa informasi yang disampaikan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat. Selain itu, kami juga berharap kegiatan Public Expose Live 2024 ini dapat meningkatkan kepercayaan investor, baik kepercayaan terhadap perusahaan tercatat maupun terhadap pasar modal Indonesia. Sebagai bagian dari upaya perlindungan investor, PT Custodian Central Efek Indonesia menyediakan platform acuan kepemilikan sekuritas atau biasa disebut dengan akses KSEI, yang dapat digunakan oleh investor untuk memonitor portofolio masing-masing investasi investor. Acuan kepemilikan sekuritas KSEI juga terhubung dengan platform online, penyelenggaraan rapat umum pemegang saham online atau ISI-KSEI, sehingga memungkinkan investor mengikuti RPS perusahaan tercatat secara virtual. Semoga platform yang dikembangkan dan disediakan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia ini bermanfaat bagi para investor pasar modal Indonesia. Selamat mengikuti Public Expose 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak dan juga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan juga Ibu dalam acara Public Expose Live 2024 dalam rangka 47 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Perkenalkan, saya Wiki Adrian dari IDX Channel selaku host yang akan memandu acara ini. Dan pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Bank BTPN Syariah Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan BTPS. Bapak dan juga Ibu, PT Bank BTPN Syariah Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 8 Mei 2018 dan PT Bank BTPN Syariah Tbk bergerak di bidang usaha utama perbankan syariah dengan sektor keuangan, industri, dan sub-industri bank. Dan saat ini kita akan langsung menyimak video company profile berikut ini. Inilah kisah masyarakat prasejahtera yang berhasil mewujudkan niat baiknya. Dia yang berhasil membangun usaha, bisa terbang ibadah ke tanah suci, punya biaya sekolah sendiri, tak pusing kepala, bisa memberdayakan orang di sekitarnya. Hanya punya tanya, bagaimana caranya bisa begitu. Demi niat baik, mampirlah bankir pemberdaya yang sebagian lulusan SMA bertemu jutaan yang membutuhkan, menawarkan
dan tempat pembiayaan. Ternyata bukan hanya modal yang didapat, teman tukar pikiran juga ada, sampai diberikan pelatihan-pelatihan. Semuanya lahir dari pepoh perilaku unggul yang lagi nyorupa. Dua leput solusi tepat guna pilih dikembangkan untuk wujudkan niat baik lebih cepat, termasuk niat baik nasabah pendanaan. Uang nasabah pendanaan disalurkan membantu masyarakat prasejahtera di pelosok negeri. Hasil terbaik mereka dapat, pelayanan istimewa juga dapat, dan yang paling penting membantu masyarakat prasejahtera pun sempat hidup yang lebih bermakna. Begitulah kira-kira kisah ini, tak hanya satu atau dua, tapi terjadi di pelosok negeri. Inilah yang membuat BTPN Syariah satu-satunya bank yang punya 5 keunikan ini. Dan selanjutnya biarlah gambar yang bercerita. Begitulah kisah ini saya sampaikan. Wahai tuan dan puan semua, mari kita teruskan bersama, wujudkan niat baik lebih cepat. Baik, baru saja kita simak video company profile dari PT Bank BTPN Syariah Tbk, dan perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2024 dilarang untuk merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan juga Ibu manajemen dari Perseroan. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu Bapak Arif Ismail, beliau adalah Direktur Kepatuhan Merangkap Sekretaris Perusahaan dari BTPS. Apa kabar Pak Arif? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Wiki, alhamdulillah kabar baik. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih sudah bergabung pada kesempatan kali ini Pak Arif. Dan saya juga ingin sapa Bapak Fahmi Ahmad selaku Direktur BTPS. Assalamualaikum Pak Fahmi. Waalaikumsalam Mas Wiki, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Baik, terima kasih sudah hadir Pak Fahmi, dan selama acara berlangsung, untuk hadirin yang terhormat, jika Anda memiliki pertanyaan, kami silakan Bapak dan juga Ibu untuk menyampaikan pertanyaan tersebut melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom, yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah sesi pemaparan dari Perseroan. Dan langsung kita saja simak ya pemaparan dari Perseroan kepada Bapak-Bapak, kami silakan. Terima kasih Pak Wiki Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di paparan publik tahunan BTPN Syariah tahun 2024. Izinkan kami selama 25 menit ke depan menjelaskan tentang BTPN Syariah sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertama-tama perkenalan kami menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang berkelanjutan dari Bapak dan Ibu investor sekalian, dan berharap Bapak dan Ibu dan keluarga dalam keadaan sehat selalu. Saya Arif Ismail, Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan, akan memulai paparan publik tahunan BTPN Syariah pada hari ini. Video yang baru kita saksikan menggambarkan perjalanan BTPN Syariah yang lebih dari 1 dekade tumbuh dan berinovasi untuk membuka akses kepada jutaan nasabah inklusi di pelosok Indonesia,
melalui berbagai program pendampingan yang berkelanjutan. Pada agenda hari ini, kami merangkum profil BTPN Syariah, kondisi perusahaan saat ini, kinerja keuangan posisi 30 Juni 2024, serta komitmen BTPN Syariah untuk tetap konsisten memberdayakan masyarakat inklusi dengan mempertahankan nilai-nilai yang menjadi value proposition dari BTPN Syariah. Berikutnya, saya mulai dengan informasi tentang Dewan Komisaris Bank yang dipimpin oleh Komisaris Utama dan Independen Bapak Kemal Aziz Tambul, Komisaris Independen Bapak Mulia Effendi Siregar, Komisaris Independen Ibu Dewi Pelitawati, dan Komisaris Bapak Ongki Wanajatidana. Sebagai Bank Umum Syariah, kami juga memiliki Dewan Pengawas Syariah yang sangat kompeten di bidangnya, Bapak Haji Ikhwan Abidin MA sebagai Ketua DPS, dan Bapak Haji Muhammad Faiz MA sebagai anggota DPS. Adapun jajaran direksi di BTPN Syariah yang didukung oleh Keadaan Board of Management adalah sebagaimana tayangan berikut ini. Berikut adalah sekilas profil perusahaan. Usaha yang dilakukan oleh BTPN Syariah ini dirintis sejak berbentuk unit usaha syariah di BTPN tahun 2010 serta perluasan pelayanan di tahun 2011. Pemisahan atau spin-off dari usaha syariah BTPN menjadi Bank Umum Syariah di tahun 2014 dengan nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Kemudian menjadi perusahaan terbuka di tahun 2018 dan berganti nama menjadi PT Bank BTPN Syariah TBK di tahun 2020. BTPN Syariah resmi naik peringkat menjadi kelompok bank buku 3 pada 7 Juli 2020 berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dan menjadi bank dengan KBMI 2, yaitu bank dengan modal inti di atas 6 triliun sampai dengan 14 triliun rupiah di bulan Oktober 2021. Saat ini layanan kami telah menjangkau 26 provinsi yang didukung sekitar 14.000 karyawan, di mana 96%-nya adalah wanita dan 50%-nya adalah lulusan SMU atau setingkatnya. Pemegang saham kami, PT Bank BTPN TBK 70%, publik sebanyak 29,99%, dan saham treasury sebesar 0,01%. Alhamdulillah, PT Fitch Rating Indonesia kembali mengafirmasi peringkat nasional jangka panjang BTPN Syariah di AAA dengan outlook stable, di mana afirmasi terkini telah dituangkan dalam surat dari PT Fitch Rating Indonesia tanggal 7 Maret 2024. Saat ini, BTPN Syariah memiliki 15 kantor cabang dan 38 kantor fungsional operasional atau KFO, dan telah melayani lebih dari 7 juta nasabah dengan jumlah nasabah aktif sebanyak 3,9 juta nasabah yang mencakup hampir 260.000 komunitas yang tersebar di lebih dari 2.600 kecamatan. Demikian sekilas profil BTPN Syariah. Baik, berikutnya. BTPN Syariah memiliki target market yang berbeda dengan perbankan pada umumnya. Berikut ada informasi yang lebih detail mengenai target market dan value proposition dari bank kami. Jika Bapak dan Ibu lihat dari piramida penduduk di Indonesia, sebagaimana terlihat dari gambar sebelah kiri, sejak awal berdiri, Bank BTPN Syariah istiqomah untuk fokus melayani segmen unbankable atau lebih dikenal dengan masyarakat inklusi di Indonesia. Masyarakat pada segmen ini berada di bawah nasabah mikro dan lebih banyak dilayani oleh informal lender. Fokus BTPN Syariah kepada segmen ini karena pertama, segmen ini memiliki potensi nasabah yang besar, ya, sekitar 45 juta nasabah potensial, dan kedua, persaingan pada segmen ini juga relatif lebih rendah karena belum banyak lembaga jasa keuangan formal lain yang melayani segmen ini. Berbeda dengan segmen masyarakat lainnya, yang di mana terdapat lebih dari 100 bank di Indonesia yang sudah saling berkompetisi di sana. Pada sisi pendanaan, keuntungan menjadi bank BTPN Syariah adalah mendapatkan kesempatan terhadap akses pendanaan secara langsung dari dana di masyarakat yang tergolong source of fund yang paling murah. Berbeda dengan target pembiayaan, pendanaan kami berfokus untuk melayani segmen middle dan high income serta large corporate di kota besar atau tier 1 dan tier 2 yang dilayani oleh 15 kantor cabang kami yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Selain itu, kami telah menyempurnakan layanan e-channel yang sesuai bagi nasabah pendanaan melalui tepat mobile banking dan internet banking untuk kemudahan kenyamanan transaksi digital, di mana pada saat bersamaan menghadirkan juga akses bagi nasabah pendanaan untuk terlibat langsung dalam memberdayakan nasabah inklusi. Kami memiliki visi dan misi yang sejalan dengan target market, yaitu BTPN Syariah memiliki visi yang mulia,
menjadi bank syariah terbaik untuk keuangan inklusif mengubah berjuta hidup rakyat Indonesia. Dengan misi bersama kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti. Kami memiliki identitas bersama sebagai Bangkit Pemberdaya. Dalam menjalankan misi dan visi perusahaan, identitas bersama diperlukan untuk menyatukan semangat seluruh karyawan. Bangkit Pemberdaya adalah semangat yang menyadarkan seluruh karyawan pada profesi bangkit yang berbeda. Bangkit yang memberikan layanan yang humanis dan tulus bagi masyarakat inklusi dalam melakukan pemberdayaan dan pendampingan dengan tetap memperhatikan dan sadar risiko berbeda untuk bermanfaat bagi sesama. Berikut adalah gambar sekilas tentang profil nasabah pembiayaan kami. Sebagian nasabah kami adalah ibu rumah tangga atau perempuan produktif, di mana rata-rata adalah industri rumahan seperti berdagang, produksi, dan berternak, yang dilakukan sambil menjaga anak, mengurus rumah tangga, dan lain-lain. Kebutuhan mereka juga basic needs, membantu suami untuk mencukupi kebutuhan dasar harian, pendidikan anak, serta perbaikan kondisi hidup dan atau tempat tinggal. Nasabah kami harus tergabung dalam komunitas yang terdiri dari sekitar 15-20 orang. Tujuan utamanya untuk membangun solidaritas antar sesama anggota. Komunitas ini juga berguna untuk efisiensi proses kerja bagi para Bangkit Pemberdaya. Sebagaimana terlihat pada video di awal, Bangkit Pemberdaya aktif mendatangi tempat nasabah. Melalui pembentukan komunitas, Bangkit Pemberdaya hanya datang ke satu tempat namun dapat merangkul dan melayani seluruh nasabah yang tergabung di kelompok atau komunitas itu, sehingga tujuan kami untuk memberikan paket lengkap berupa pemberdayaan, pembiayaan, dan pendampingan yang terukur, tepat dan kelanjutan demi hidup yang lebih berarti dapat realisasi dengan maksimal. Model bisnis kami lakukan pada intinya bertujuan untuk membangun 4 karakter kunci yang kami yakini penting untuk dapat mengubah hidup nasabah dari prasejahtera menjadi cukup sejahtera ke depannya, yaitu pertama, berani berusaha, tanpa agunan, tanpa pengalaman usaha, sama punya usaha untuk berusaha. BTPN Syariah akan memberikan pembiayaan di mana pembiayaan tersebut harus digunakan untuk productive purposes dan tidak boleh untuk konsumtif. Yang kedua, disiplin. Untuk membangun karakter ini, kita mewajibkan seluruh nasabah untuk hadir di pertemuan rutin seperti gambar di atas setiap minggunya, di mana pada kesempatan yang sama, kami juga akan mengingatkan nasabah untuk menabung. 3, kerja keras. Pembiayaan yang digunakan adalah untuk bisnis atau usahanya. Yang 4, saling bantu. Untuk berhasil, tentunya perlu inner circle yang saling mendorong maju. Oleh karena itu, kami membagi lagi satu komunitas menjadi beberapa grup kecil, di mana setiap anggota di dalamnya diminta untuk saling bantu satu sama lain. Kami memandang pentingnya target market profil nasabah kami dan model bisnis ini karena inilah yang memberikan dan menjadi value proposition BTPN Syariah dibanding industri perbankan Indonesia pada umumnya. Demikian sekilas tentang nasabah dan karakter yang ingin kami bangun dari model bisnis BTPN Syariah. Berikutnya, BTPN Syariah juga mengukur dampak dari pembiayaan dan pemberdayaan ke segmen masyarakat inklusi ini. Sebagaimana pertanyaan untuk tolak ukur kami adopsi dari pertanyaan pada survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik. Kami melakukan potret nasabah setiap tahunnya, dan dari hasil potret nasabah yang sudah lebih dari 5 tahun bersama BTPN Syariah, terdapat perubahan positif untuk kenaikan nasabah tersebut. Sesuai dengan data dalam diagram, jumlah anak atau anggota keluarga nasabah yang bersekolah mengalami peningkatan setelah 5 tahun. Jumlah nasabah yang memiliki hunian layak meningkat setelah 5 tahun, terlihat dari penurunan jumlah hunian nasabah dengan lantai tanah atau bambu. Jumlah nasabah yang tidak memiliki toilet setelah 5 tahun menurun. Jumlah nasabah yang menggunakan kayu bakar menurun setelah 5 tahun, terlihat dari peningkatan pada jumlah nasabah yang menggunakan gas atau LPG dan bahan bakar memasak sejenisnya. Dan data lainnya yang sebagaimana terlihat dalam slide. Selanjutnya, untuk paparan kerja keuangan, saya serahkan kepada Bapak Fahmi Ahmad. Silakan Pak Fahmi. Terima kasih Pak Arief. Pagi Bapak dan Ibu semua. Boleh langsung ke slide nih. Oke. Hingga saat ini, tantangan untuk melayani segmen ultramikro masih sangat besar, berat. Sejumlah faktor menjadi penyebab masih lambatnya perkembangan pemulihan perekonomian masyarakat pada segmen ini. Dan dari sisi, boleh slide selanjutnya, maaf. Ya. Nah, sejumlah faktor
Kalau kita lihat dari sisi makro, seperti tahun sebelumnya, terlihat di chart 1, pemerintah mengawali belanja bulanan di awal tahun 2024 sangat rendah, setelah peningkatan signifikan di akhir tahun 2023. Bantuan sosial dan subsidi pemerintah yang dikucurkan secara lamsam memberikan dampak yang kurang signifikan terhadap segmen nasabah BTPN Syariah jika dibandingkan dengan penyaluran yang dilakukan berkesinambungan seperti rata-rata periode sebelum 2023 dan 2024. Lebih lanjut, kalau kita lihat chart nomor 2, berdasarkan data LPS, memperlihatkan adanya tren saldo simpanan bagi individu yang memiliki saldo tabungan dengan nilai nominal kurang dari 100 juta rupiah, terlihat terjadi penurunan tabungan yang mereka miliki. Lanjut, kalau kita lihat di chart nomor 3, ada data dari Bank Indonesia, jika dibandingkan antara saldo simpanan dan pinjaman atau net saving, untuk personal account atau consumer level terlihat selisihnya masih negatif. Artinya sejak 2023 sampai dengan 2024, pinjaman lebih besar dibandingkan simpanan. Di sisi lain, secara year on year, growth personal account tanpa melihat besaran saldo, trennya juga masih menurun, berbeda halnya dengan corporate account yang terlihat memiliki banyak likuiditas. Slide selanjutnya. Nah, seperti yang disampaikan selama ini atau sebelumnya, pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi belum sepenuhnya merata, di mana kelompok masyarakat menengah bawah masih mengalami tantangan untuk kembali pulih. Beberapa ekonom nasional menggambarkan fenomena ini sebagai bagian pemulihan K-shape atau K-shape. Hal ini terlihat dari 2 chart di bawah ini. Dari sisi indeks produktivitas industri terlihat di chart 5, pencapaian industri usaha mikro masih di bawah sebelum pandemi. Sementara untuk produktivitas usaha menengah besar sudah menunjukkan pemulihan yang berarti. Di sisi tingkat kepercayaan konsumen terlihat di chart 7 juga terlihat bahwa segmen dengan pengeluaran terendah memiliki optimisme yang lebih rendah dibandingkan untuk konsumsi rumah tangga di masa yang akan datang. Tentu kondisi ini berakibat tidak hanya bagi kami, juga memberikan tantangan kepada lembaga keuangan lainnya, seperti terlihat dari turunnya penurunan di chart di salah satu chart terlihat dari penurunan repayment rate pada bisnis multi-finance yang memiliki 30% motorcycle to financing, serta kalau dilihat lagi di poin bawahnya terjadi penurunan jumlah perusahaan fintech dari 160 menjadi 100. Boleh masuk ke slide berikutnya. Nah, di tengah tantangan yang saya jelaskan tersebut, alhamdulillah total aset BTPN Syariah terjaga di sebesar 21 triliun pada first half 2024. Untuk jumlah pembiayaan gross memang mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan strategi bank untuk memperketat akuisisi dan semakin selektif dalam pembiayaan baru di tengah kondisi nasabah di segmen yang bank layani ini masih belum stabil atau penuh tantangan. Dan bank mencatat saldo pembiayaan sebesar 10,4 triliun pada first half 2024. BTPN Syariah memiliki likuiditas yang tinggi dan kuat, terlihat dari saldo kas dan setara kasnya mencapai 9,6 triliun atau tumbuh sekitar 18%. Untuk dana pihak ketiga, dikarenakan bank by design menurunkan pembiayaannya dan juga bank yang masih memiliki likuiditas yang kuat, maka bank memilih untuk mempertahankan dana pihak ketiga yang lebih murah dan membuang dana pihak ketiga yang lebih mahal, sehingga dana pihak ketiga bank mencapai 11,8 triliun rupiah pada first half 2024. Ekuitas bank mencapai 8,8 triliun atau mencatat peningkatan 4% year on year secara organik. Selanjutnya, kalau kita lihat sisi sebelah kanan, secara laba rugi, untuk posisi first half 2024, bank membuka laba bersih mencapai 552 miliar, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan first half 2023, namun kalau kita lihat lebih rinci, dari laba bersih secara kuartalan, terlihat terjadi tren peningkatan dibandingkan dengan Q3 2023, yang itu sekitar 251 miliar, di Q4 2003 sekitar 77 miliar, di Q1 2024 meningkat menjadi 264 miliar, dan di Q2 2024 meningkat ke 298 miliar. Untuk rasio, upaya bank untuk selektif dalam penyaluran pembiayaan, dan juga dampak dari kondisi nasabah yang akhirnya berdampak pada kualitas, juga berpengaruh terhadap rasio-rasio BTPN Syariah. Terlihat rasio-rasio diantaranya return on asset mencapai 6,6% dan CAR terjaga kuat di sekitar 50,1%.
Boleh next slide. Berikut ini adalah perbandingan rasio BTP Syariah dibandingkan dengan industri dengan keunikan bisnis model BTP Syariah seperti dijelaskan oleh Mas Titu, oleh Mas Arief sebelumnya, maka rasio-rasio BTP Syariah terlihat lebih menonjol dibandingkan dengan para pesaing usaha. Adapun data industri yang kami gunakan ini adalah mengacu pada data publikasi OJK bulan Mei, mempertimbangkan pada waktu penyampaian materi paparan publik tahunan sesuai tenggat waktu, data yang ada saat itu masih bulan Mei. Alhamdulillah seluruh rasio menunjukkan angka yang baik dan mayoritas lebih baik di atas capaian industri, walaupun untuk NPL masih menjadi tantangan buat kami yang secara spesifik fokus melayani segmen prasejahtera produktif. Next slide. Bapak dan Ibu investor, pada saat ini kami ingin memberikan gambaran mengenai program BESTI, itu program pemberdayaan untuk nasabah pembiayaan yang dilakukan atau melalui keterlibatan mahasiswa di seluruh Indonesia melalui program kami nama BESTI. Hingga Juni 2024 sebanyak hampir 2.900 mahasiswa dari 317 universitas tergabung dalam program BESTI sebagai fasilitator dan membantu mengembangkan nasabah kami mencapai hampir 86.500 nasabah tersebar di 324 area di 25 provinsi. Saat ini kami mengembangkan program terpadu pembelajaran dan pemberdayaan digital bagi para pelaku UMKM, terutama untuk nasabah. Di luar itu juga kami mengembangkan aplikasi Kita BESTI yang dilengkapi oleh fitur-fitur untuk memberikan kemudahan bagi mereka melakukan pendampingan para nasabah di lapangan. Kedepan, BTP Syariah akan terus bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam program pengembangan masyarakat inklusif yang terukur dan berkelanjutan. Next slide. Sebagai bagian ikhtiar kami untuk mewujudkan niat baik dan nasabah lebih cepat, BTP Syariah memberikan apresiasi kepada kumpulan ibu-ibu nasabah pembiayaan yang telah melakukan solidaritas yang kuat dan membangun perilaku unggul, berani berusaha, disiplin, kerja keras, dan saling bantu. Pada tahun 2004 ini, BTP Syariah kembali menghadirkan perjalanan umroh ke Mekah dan Madinah yang diikuti oleh nasabah inspiratif dan karyawan berprestasi dan berasal dari semua area distribusi dengan total 279 nasabah dan karyawan. BTP Syariah hadir untuk mewujudkan mimpi nasabah bersama berkumpul pertemuan rutin sentra, akhirnya bersama beribadah di depan Ka'bah. Next slide. Nah, informasi pada slide terakhir ini merupakan sebagian dari penghargaan dan apresiasi yang kami terima sepanjang semester 1 2024. Alhamdulillah bahwa penghargaan terkait kinerja dan tata kelola ini merupakan recognition atas komitmen kami yang kuat untuk senantiasa bertumbuh dengan sehat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Demikian sesi akhir pemaparan kami. Selanjutnya forum kami kembalikan kepada moderator untuk sesi tanya jawab. Saya persilahkan Mas Wiki. Baik Bapak-Bapak, terima kasih. Kami aturkan kepada perseroan atas pemaparan yang telah diberikan dan saat ini kita akan langsung memasuki sesi tanya jawab dan kami melihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya langsung bacakan saja begitu. Ini ada pertanyaan yang menanyakan mengenai beberapa hal yang tadi sudah disampaikan ya pada sesi pemaparan ataupun mungkin hal yang tadi sudah disampaikan oleh perseroan. Ini pertanyaan dari Mbak Kartika Aji. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana tingkat repayment rate tahun 2023 dan semester 1 tahun 2024. Silakan Bapak-Bapak. Terima kasih Mas Vicky, terima kasih Mbak Kartika Aji atas pertanyaannya. Untuk repayment rate, secara tren sebagaimana kita pernah jelaskan dan juga di materi kami disclose di informasi untuk investor, bahwa di akhir 2022 kita mencapai repayment rate yang saat itu sekitar 94,7 di 2022. Di 2023 angkanya mengalami penurunan, ya, pernah mencapai angka di sekitar 92,8. Secara rata-rata untuk semester 2003 itu sekitar 92,9. Di tahun 2004 ini telah terjadi peningkatan, sebagaimana terlihat di tren yang kami sajikan juga di website kami, melalui peningkatan mencapai di Juni 2024 itu di 94,0. Secara rata-rata untuk semester 1 2024
mungkin di sekitar 93,5%. Kurang lebih itu mungkin Mas Vicky atas jawaban atas pertanyaan Kartika Aji. Baik, semoga terjawab. Terima kasih Ibu Kartika Aji. Berikutnya pertanyaan yang disampaikan oleh ada Ibu Anis Nurfitri. Bagaimana upaya BTPN Syariah membuat masyarakat inklusi atau segmen ultra mikro sebagai market utama tetap bertahan di tengah situasi yang serba menantang seperti sekarang, terutama di tengah situasi ekonomi melambat dan daya beli terus menurun. Lalu strategi apa yang disiapkan perseroan untuk meminimalisir dampak dari kondisi tersebut? Silakan Bapak-bapak. Terima kasih. Izin saya menjawab Mas Itu, nanti Mas Itu bisa nambahin. Jadi secara inisiatif Bapak dan Ibu investor, ya yang pertama yang terpenting buat kami, karena bisnis model kami yang unik, tadi seperti Mas Itu jelaskan, berarti kita tidak meminta nasabah untuk ke cabang bank atau membayar secara mandiri, tapi kita mengirimkan nasabah karyawan-karyawan kami untuk ke lapangan, memberikan pemberdayaan dan juga memberikan layanan perbankan. Jadi hal yang terpenting kami adalah memastikan tim kami solid dan memahami bisnis model yang diharapkan. Atas dasar ini, maka di bank di tahun 2004 menambah jumlah karyawan dari 12 ribuan di awal 2023, sekarang angkanya di sekitar 14.500-an. Dan penambahan jumlah karyawan tersebut adalah untuk memastikan bahwa pelayanan kami ke bawah dan juga proses maintenance dan collection terjaga dengan baik. Dan kami juga akan saat ini terus melakukan pelatihan-pelatihan yang diperlukan untuk memastikan pemahaman dan kesulitan tim itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, buat nasabahnya sendiri, kita juga memiliki beberapa program yang kita sebut kayak mungkin seperti stick dan carrot ke nasabah. Jadi kita menegaskan bahwa pentingnya penerapan kesolidan di sentra dan kelompok yang selama periode pandemi itu hilang. Jadi kalau sedikit cerita dulu pada saat BTPN Syariah sebelum pandemi, para nasabah ini lumayan solid dan kompak. Kalau misalkan ada salah satu nasabah lagi ada kesusahan, mereka saling membantu untuk membantu nasabah yang kesusahan. Tapi pada saat nasabah yang kesusahan sudah kembali lagi normal, mereka diwajibkan untuk mengembalikan uang yang dibantu oleh teman-teman yang lain. Selama pandemi tersebut, aktivitas tersebut tidak ada, karena memang kita juga saat itu tidak ada pertemuan rutin sentra yang 100%. Alhasil, ya kekompakan atau solidaritas nasabah itu berkurang. Jadi kita pada bulan Maret 2024 ini, kita menegaskan penerapan ulang uang solidaritas di sentra dan kelompok, dan kewajiban adanya uang solidaritas yang disisihkan. Yang berikutnya kami memberikan program reward sebagai ya carrot-nya lah gitu ya, pada nasabah. Jadi bagi nasabah yang disiplin hadir, rajin membayar, rajin menabung, kita akan berikan uang sebagai insentif yang menghitung setiap kehadiran mereka. Jadi kalau mereka hadir, kita ngasih uang insentif yang besarannya kami lihat cukup untuk, ya tanda kutip, untuk sebagai uang jajan anak. Di luar tersebut, kami juga punya program ke sentra atau kelompok yang kami luncurkan di bulan akhir Juli ini. Jadi bagi kelompok yang menjaga kehadiran dan kekompakan, kita berikan program reward kayak seperti arisan atau kocokan sentra di sentra atau kelompok tersebut. Kalau mereka bisa menjaga selama 1 bulan, kehadiran dan kekompakannya itu terjaga. Dan kurang lebih itu program kita lakukan. Di luar itu juga, karena Bapak Ibu juga tadi seperti saya jelaskan, kondisinya juga di market atau eksternal menantang, ya sebaiknya kita juga menerapkan aturan akuisisi yang lebih ketat atau lebih hati-hati, dan kita lebih melihat behavior nasabah di 3 bulan atau beberapa bulan terakhir sebagai patokan sebelum kita memberikan pencairan baru. Kita juga melakukan evaluasi secara proses bisnis. Kalau kita lihat bahwa proses bisnisnya mungkin saat ini harus ditweak untuk lebih relevan, kita lakukan. Dan juga karena kita melihat bahwa perlu pentingnya untuk mencegah moral hazard nasabah, kita lakukan proses collection. Ya, jadi kita membentuk tim spesialis collection secara internal dan juga mulai proses kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka collection. Ya kurang lebih itu mungkin jawabannya Mas Vicky atas inisiatif di 2024 yang kita lakukan
untuk menjaga kinerja BTPN Syariah dan juga sebagai landasan biar kinerja BTPN Syariah di beberapa bulan ke depan sampai dengan nanti 2025 bisa lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Pak Arief, ada yang ingin ditambahkan? Tadi Pak Fahmi udah sangat rinci dan Baik. detail menyampaikannya Mas Vicky. Namun pada intinya kami sebagai bank harus tetap terus menjaga hubungan yang baik dengan nasabah, memperhatikan keinginan dan kebutuhan nasabah, sembari pada saat yang sama memperhatikan juga prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan ke nasabah kami. Dengan demikian diharapkan terdapat satu semacam sinergi atau kolaborasi antara kami dengan nasabah sehingga kami punya kinerja yang baik dan nasabah pun juga masih bisa bertumbuh sesuai dengan apa yang dicita-citakannya. Itu aja tambahan dari saya Mas Vicky, terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan melalui fitur Q&A di Zoom. Ada Bapak Hubert Silvano. Pertanyaannya ada dua. Pertanyaan pertama adalah, kapan beban CKPN dari BTPS dapat kembali melanjutkan tren penurunan? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, dengan masifnya penghapus bukuan yang dilakukan, bagaimana strategi BTPS ke depan untuk menyalurkan pembiayaan? Silakan, Bapak-Bapak. Makasih Pak Hubert Silvano. Oke, jadi mungkin saya jawabnya gini. Jadi jadi bank menyadari bahwa ekonomi di kelas menengah bawah, terutama segmen bank ini mengalami tantangan yang kuat. Gitu ya. Mungkin poin itu pertama. Yang kedua, bank ini memberikan pembiayaan sebenarnya sifatnya unsecured, di mana selama pandemi kualitasnya dapat terjadi ini di mana sebelum pandemi kualitasnya sangat bagus, dikarenakan nasabah dan pertumbuhan sentra itu sangat kompak. Jadi sedangkan setelah pandemi kondisinya kedisiplinan dan kekompakan nasabah, jadi kedisiplinan nasabah dan kekompakan kelompok itu menurun. Berikutnya lagi kita melihat seperti ini. Jadi dikarenakan dua faktor itu masih sangat menantang, baik dari sisi eksternal dalam artian kondisi ekonomi dan juga dalam artian behavior nasabah. Jadi apa yang untuk membuat tren kualitas bank atau CKPN bank menurun biar lebih baik lagi, yang kita lakukan itu saat ini seperti yang terlihat di laporan keuangan kita. Jadi kita menjadi lebih selektif dalam artian memilih nasabah dengan harapan bahwa pada saat kita semakin selektif, kita bisa mengurangi angka CKPN. Dan hal itu terlihat dari tren repayment rate yang sudah mulai membaik lah dibandingin dengan kondisi tahun 2003 di 2004 ini. Jadi harapannya dengan kita konsisten untuk menjaga proses akuisisi, berikutnya lagi kita makin memperkuat proses maintenance dengan konsep tadi yang saya jelaskan bahwa menegaskan pentingnya kekompakan nasabah dan juga memberikan reward bagi nasabah yang disiplin gitu ya. Otomatis proses maintenance kita makin membaik. Selanjutnya lagi untuk nasabah yang tanda kutip yang moral hazardnya kurang baik, kita akan menyiapkan tim yang sifatnya collection. Atas 3 inisiatif tersebut, ya kita sangat berharap tren COC atau CKPN kita bakal membaik sehingga memberikan dampak secara bottom line. Mungkin kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Berikutnya kita bergeser ke pertanyaan, nampaknya ini menjadi pertanyaan terakhir yang disampaikan oleh Bapak Dede Aprianto. Bagaimana pandangan manajemen terkait tren hapus buku ke depan? Apakah akan masih fluktuatif atau sudah terkontrol dan cenderung akan membaik ke depan? Lalu dari sisi kebijakan pemerintah yang baru, bagaimana kebijakan yang akan berjalan berdampak dengan nasabah BTPS? Apakah telah ada pemetaan terkait dengan hal ini? Siap, Mas mau jawab dulu atau saya jawab Mas itu? Pak Arief, boleh saya jawab dulu ya. Tren ini tentunya sejalan dengan tadi apa yang Mbak Fahmi jelaskan mengenai kinerja dari nasabah. Kalau kita lihat tadi dari paparan yang sudah dilakukan, terdapat korelasi yang kuat antara kondisi makroekonomi, kondisi nasabah, dan juga kondisi bank. Jadi diharapkan dengan semakin membaiknya kondisi makroekonomi akan membuat juga nasabah punya kinerja lebih bagus dan juga akhirnya bisa menurunkan hapus buku. Seperti kita lihat
rasa-rasanya kalau memang kita lihat dari tren ekonomi yang diharapkan positif di tahun-tahun berikutnya, itu akan juga memberikan dampak yang baik untuk nasabah dan juga untuk BTPN Syariah dari sisi hapus buku tersebut. Seperti itu sih gambaran secara umumnya, Mas Vicky. Terima kasih akan menambahkan lagi. Ya, jelas Mas Vicky. Ya, baik. Oke, dengan demikian pertanyaan yang sudah disampaikan tadi menjadi pertanyaan yang terakhir. Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Demikianlah sesi tanya jawab Public Expose. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan juga Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan juga Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Bank BTPN Syariah Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami akan silakan kepada Bapak-Bapak untuk memberikan closing statement. Kepada Bapak Fahmi, kami silakan untuk menyampaikan closing statement. Terima kasih Mas Vicky, Bapak dan Ibu investor yang kami hormati. Perkenankan di penutup kami ini kami menegaskan beberapa poin. Poin pertama adalah sesuai dengan misi dan visi Bank BTPN Syariah sendiri, kita akan tetap fokus melalui segmen unbankable, masyarakat sejahtera, di mana peluang untuk segmen ini masih besar. Hal ini dikarenakan BTPN Syariah memiliki competitive advantage sebagai pionir yang memiliki infrastruktur yang kuat telah dibuat sejak masih berstatus UUS di BTPN. Jadi kurang lebih kita sudah 14 tahun ya secara bisnis, dan kita melihat bahwa pangsa pasarnya besar, namun memang saat ini sedang ada tantangan. Yang kedua, kita dari sisi performance, BTPN Syariah akan berfokus untuk pada dasarnya menyalurkan pembiayaan yang sehat, sehingga dapat menciptakan rasio-rasio yang kuat, dan tentunya akan berdasarkan prinsip prudent banking dan prinsip tata kelola yang baik untuk menunjang pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Mungkin itu 2 poin dari kami yang kami sampaikan. Atas nama manajemen, kami mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan kehadiran Bapak dan Ibu pada paparan publik tahunan BTPN Syariah tahun 2024. Selanjutnya, forum saya kembalikan ke Mas Vicky sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fahmi atas closing statement yang sudah diberikan. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bank BTPN Syariah Tbk. Mari kita beri aplaus kepada para penyaji dari Perseroan. Dan sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT Bank BTPN Syariah Tbk ini juga dapat saksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu manajemen PT Bank BTPN Syariah Tbk, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada acara ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia.